Pernah nggak sih pas mau kasih nomor HP ke orang luar negeri, tiba-tiba kepikiran, kenapa sih Indonesia pakai kode plus 62? Kok bukan angka lain? Nah, ternyata kode plus 62 itu bukan angka asal-asalan loh. Ada sejarah panjang, alasan teknis, dan bahkan pengaruh budaya yang bikin angka ini jadi identitas khas Indonesia. Yuk, kita bahas dari awal sampai akhir. Sebelum kita bahas spesifik tentang Indonesia, kita harus tahu dulu kenapa nomor telepon internasional itu punya kode negara. Di era sebelum telepon seluler dan internet merajalela, sistem telekomunikasi global sudah diatur secara ketat. Untuk memastikan bahwa setiap negara punya sistem unik yang nggak saling tumpang tindih, dibutuhkan kode identifikasi khusus. Kode negara ini ditentukan oleh International Telecommunication Union, ITU, organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang bertanggung jawab atas regulasi komunikasi global. Jadi, kode negara itu ibarat alamat unik di dunia telepon. Tanpa kode ini, mustahil kita bisa menelepon lintas negara dengan sistem yang tertata rapi. Kode negara dalam sistem telepon internasional dibagi berdasarkan zona geografis. Dunia dibagi ke dalam beberapa wilayah utama, dan setiap zona diberi angka tertentu. Zona 1. Amerika Utara, misalnya AS1 dan Kanada pakai kode +1. Zona 2. Afrika, zona 3 dan 4. Eropa, zona 57, Amerika Selatan. Zona 6, Asia Tenggara dan Oseania. Zona 7, awalnya untuk Uni Soviet, sekarang Rusia dan negara ex-Soviet. Zona 8-9, Asia Timur, Timur Tengah dan sekitarnya. Karena Indonesia terletak di Asia Tenggara, maka masuk dalam zona 6. Ini berarti kode telepon Indonesia harus diawali dengan angka 6 dan harus berbeda dari negara tetangga lainnya. Begitu kita tahu bahwa Indonesia termasuk dalam zona 6, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa plus 6 22? Kenapa bukan angka lain? Kode ini ditetapkan berdasarkan alokasi geografis dan urutan registrasi negara dalam sistem telekomunikasi internasional. Ketika sistem kode telepon ini mulai diterapkan oleh ITU, setiap negara mendapatkan angka unik yang belum dipakai oleh negara lain di zona tersebut. Kalau kita lihat negara-negara sekitar Indonesia, Malaysia, plus 60, Filipina, plus 63, Thailand, plus 66, Singapura, plus 65, Vietnam, plus 84. Indonesia mendapatkan plus 62 sebagai bagian dari urutan alokasi, dan sejak saat itu angka ini jadi identitas resmi telekomunikasi negara kita. Pernah kepikiran nggak? Gimana jadinya kalau kode plus 62 diganti? Perubahan kode negara itu bukan hal yang gampang. Kalau suatu negara mengganti kode teleponnya, ini bisa menyebabkan kekacauan besar dalam sistem komunikasi. Bayangkan semua nomor telepon harus berubah, sistem operator harus diperbarui, dan orang-orang di seluruh dunia harus belajar kode baru. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah perpecahan negara. Uni Soviet dulu pakai kode plus 7 HO, tapi setelah bubar, banyak negara ex-Soviet diberikan kode baru. Akibatnya, ada masa transisi di mana orang masih kebingungan menggunakan kode yang benar. Jadi, bisa dipastikan bahwa kode plus 62 bakal tetap jadi identitas Indonesia untuk jangka waktu yang sangat panjang. Sekarang ini, kode plus 62 bukan cuma angka di depan nomor telepon, tapi sudah jadi bagian dari identitas digital orang Indonesia. Di internet, istilah warga plus 62 sering digunakan buat nyebut netizen Indonesia. Dari meme kocak sampai tingkah absurd yang sering viral, istilah ini udah jadi semacam brand buat karakter unik netizen kita. Bahkan, banyak startup dan bisnis digital juga memakai angka asterisk plus 62 asterisk sebagai bagian dari branding mereka. Ini bukti bahwa kode negara ini udah lebih dari sekadar kode telepon, dia udah jadi simbol nasional di dunia maya. Kalau kamu suka fakta-fakta unik, nih beberapa hal menarik seputar kode negara. Kode plus 1 dipakai oleh lebih dari satu negara. AS dan Kanada berbagi kode yang sama karena mereka punya sistem komunikasi yang terintegrasi.
Inggris punya lebih dari satu kode, selain plus 44 untuk Britania Raya, Jersey, Guernsey, dan Isle of Man punya kode berbeda meskipun bagian dari kerajaan Inggris. Negara kecil bisa punya kode sendiri. Misalnya, Vatikan punya kode plus 379 meskipun wilayahnya sangat kecil. Kode negara bisa dibeli. Ada beberapa negara kecil yang menyewakan atau menjual kode negaranya ke perusahaan internasional. Misalnya, kode plus 881 digunakan untuk jaringan satelit global. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, apakah kode negara seperti plus 62 masih relevan? Jawabannya, ya. Meskipun kita sekarang lebih sering pakai aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp dan Telegram, kode telepon tetap penting buat registrasi akun, otentikasi 2 faktor, 2FA, dan layanan-layanan yang membutuhkan nomor telepon. Bahkan dengan adanya teknologi baru seperti eSIM dan VoIP, sistem kode negara masih jadi bagian dari infrastruktur telekomunikasi global yang nggak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi kenapa Indonesia pakai kode plus 62? Karena ITU menetapkan sistem kode negara berdasarkan zona geografis. Indonesia termasuk dalam zona 6 dan diberi kode plus 62 sebagai bagian dari alokasi internasional. Kode ini udah jadi identitas telekomunikasi dan digital orang Indonesia. Mengubah kode negara itu hampir mustahil karena dampaknya yang besar terhadap komunikasi global. Di dunia internet, kode plus 62 bahkan udah jadi branding unik buat warga Indonesia. Gimana? Menarik kan? Kalau kamu suka bahasan fakta unik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya di Seputar Cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.